detik-detik puluhan hektar hutan jati di kawasan Desa Serading, Kecamatan Boyo Hilir, Kabupaten Sumbawa terbakar. Kebakaran hutan yang terjadi mulai Rabu sore kemarin terus meluas hingga mendekati permukiman warga pada Rabu malam. Guna mengantisipasi penyebaran api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil damkar. Meski demikian, belum diketahui pasti dari mana sumber api pertama kali muncul. Untuk saat ini api telah terlokalisir di rumah saluran, kemudian tinggal kita menunggu pola api apakah lari ke karena masih di dalam lahan, kendaraan tidak bisa masuk ke sampai sana, jadi tinggal kita menjaga di pemukiman dulu. Selain petugas damkar, upaya pemadaman juga dilakukan personel TNI Polri. Mengingat lokasi kebakaran berada pada di antara 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Unter Iwes. Butuh waktu berjam-jam untuk memadamkan kobaran api. Hal ini disebabkan kencangnya angin serta kondisi lahan yang kering akibat kemarau. Pada Kamis pagi, akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Inilah video amatir kepanikan warga saat melihat kobaran api membakar sebuah rumah di Kampung Tegal Mangga, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas melon 3 kg hingga memporak-porandakan seisi ruangan kamar dan atap rumah. Akibat kebakaran, 3 penghuni rumah mengalami luka bakar cukup serius di bagian wajah, tangan, dan kaki dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Ketiga korban kini mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit PMI Bogor. Akan menyalakan kompor untuk memasak. Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa ada kebocoran dari tabung gas yang akan dipergunakan tersebut, sehingga ketika dia menyalakan kompor gas terjadi ledakan dan menyambar kepada tubuh korban. Kasus kebakaran akibat gas bocor ini kini ditangani Polsek Bogor Tengah dengan mengamankan barang bukti tabung gas LPG serta selang regulator. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan demonstrasi menyoroti sejumlah masalah PPDB yang mengakibatkan banyak siswa tidak dapat bersekolah di sekolah negeri. Salah satunya syarat penerimaan dengan dasar jarak tempat tinggal ke sekolah, di mana sejumlah lokasi ditemukan penolakan terhadap siswa meski jarak rumah mereka sangat dekat dengan sekolah. Selain itu, massa juga menyoroti kasus 51 siswa yang pengumuman penerimaannya dibatalkan karena diduga terlibat kecurangan markup nilai. Massa mendesak Wali Kota Depok untuk segera mengirim surat ke Provinsi Jawa Barat agar melakukan optimalisasi untuk membuka peluang bagi siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah di swasta untuk masuk ke sekolah negeri tanpa terbebani biaya mahal. Kalau tahun yang lalu itu kan optimalisasi kan dibuka, artinya apa? Ini menampung siswa-siswa yang memang nggak mampu sekolah di swasta yang bayarnya mahal, ditampung di negeri, benar nggak? Seperti itu. Nah ini tahun ini kenapa? Mereka tidak melihat itu. Menurut massa, kekurangan sekolah negeri, baik SMP maupun SMA di Kota Depok, menyebabkan banyak anak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Ratusan orang menggelar demonstrasi di halaman Balai Kota Depok terkait kekisruhan penerimaan peserta didik baru tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime. Dan usai pra-peradilan, Peggy Setiawan dikabulkan, polisi kembali gencar memburu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki, hingga seorang pemuda di Cirebon mengklaim mendapat intimidasi. Saya Bria Balatenaya, inilah iNews Prime selengkapnya.
Pemirsa, Pemprov Jawa Barat meminta Pemkot Depok dan Kemendikbud memeriksa pengurus SMP di Depok yang memalsukan nilai rapor puluhan siswanya. Selain di Depok, Pemprov Jawa Barat juga menemukan kasus serupa di Sumedang dan Kota Bandung. Skandal dugaan pemalsuan nilai rapor yang terjadi di Kota Depok membuat geger. 51 siswa dari salah satu SMP negeri batal diterima di beberapa SMA karena diduga nilai rapornya diganti. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berhasil mengidentifikasi kecurangan ini karena nilai yang tercantum berbeda dengan nilai di e-rapor. Atas temuan ini, Pemprov Jawa Barat meminta Pemkot Depok dan Kemendikbud untuk memeriksa pengurus di SMP tersebut, mulai dari kepala sekolah, wali kelas, hingga operator. Kami bukannya bangga dengan penganulan ini, tapi justru kami agak sedih karena harusnya tingkat pendidikan ini adalah dimulainya kebaikan, tapi ini malah diawali dengan kecurangan. Jadi kami dengan berat hati terpaksa melakukan hal itu, dan saya berharap tahun depan akan lebih baik lagi, dan kami juga akan melaporkan semuanya kepada Kemendikbud. Karena itu ada koordinasi antara MKK SMA Negeri dengan MKSS atau Forum Kepala Sekolah Swasta di Kota Depok bersama KCD. Itu untuk menentukan calon peserta didik yang akan mengisi yang kemarin dianulir, yang 51. Fakta lainnya, Pemprov Jawa Barat juga menemukan kasus serupa di Sumedang dan Kota Bandung. Dinas Pendidikan Jabar kemudian menganulir total 54 peserta didik baru yang sebelumnya dinyatakan lolos di PPDB tahap 2. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, sebanyak 51 calon siswa baru jalur prestasi rapor dari SMPN 19 Depok dikeluarkan dari PPDB SMA Negeri setelah terbukti melakukan manipulasi nilai rapor. Ke-51 calon siswa tersebut tersebar di 8 SMA Negeri dan terbanyak merupakan calon siswa di SMA Negeri 1 Depok. Carut-marut PPDB di Jawa Barat masih menyisakan masalah meski telah memasuki tahun ajaran baru. Sebanyak 51 siswa lulusan SMP Negeri 19 Kota Depok dibatalkan dari PPDB jalur prestasi rapor dari 8 SMA Negeri. Dari 51 siswa yang dianulir, 21 diantaranya merupakan siswa baru SMA Negeri 1 Depok, 5 siswa SMA Negeri 3 Depok, dan sisanya tersebar di SMA 2, SMA 4, SMA 5, SMA 6, SMA 12, dan SMA 14. Keputusan pembatalan 51 calon siswa baru itu diambil oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kemendikbudristek setelah menemukan kecurangan markup nilai rapor oleh guru SMP Negeri 19. Praktik cuci rapor itu diketahui Disdik Jabar atas temuan Ombudsman RI terkait anomali data rapor calon siswa dari SMP Negeri 19, yaitu nilai di buku rapor yang ternyata di markup 20% dari nilai asli di e-rapor Kemendikbudristek. Kepala SMP Negeri 19 Depok, Nenden Evalin Agustina pun mengakui praktik kotor penggelembungan nilai rapor itu dilakukan oleh guru di sekolah yang ia pimpin. Pihak SMP Negeri 19 pun siap menerima sanksi atas kecurangan tersebut. Sudah sampai kepada Irjen kemarin, sedang berproses dan masih berproses juga. Orang tua kami Dinas Pendidikan juga sudah tahu. Dan kami memang salah dan siap dengan konsekuensinya. Sementara itu terkait 51 bangku kosong di 8 SMA negeri pasca keputusan anulir, nantinya diperuntukkan bagi siswa lain yang ada di sistem PPDB jalur prestasi rapor sesuai urutan nilai. Namun kejanggalan kembali terjadi lantaran pihak SMA Negeri 1 Kota Depok menyebut bangku kosong akan diperuntukkan bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah. Padahal kuota yang kosong jelas-jelas merupakan kursi untuk jalur prestasi rapor. Kami hanya mengundang siswa-siswi yang tidak daftar pulang ke sekolah negeri maupun swasta. Itu memang baku aturannya Pak dari Disdik Jabar ya Pak? Untuk sampai saat ini yang saya dapatkan seperti itu. Oh, berupa edaran atau seperti apa? Itu dia kepala sekolah. Sebentar Mas ya.
Sementara itu terkait nasib 51 siswa yang dianulir dari PPDB SMA Negeri, kini masuk dalam penanganan Dinas Pendidikan Kota Depok. Apakah nantinya akan dimasukkan ke sekolah swasta terdekat sesuai domisili tempat tinggal? Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, usai pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, polisi gencar memburu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Seorang pemuda mengklaim mendapatkan intimidasi karena diduga mengenal ciri-ciri DPO yang dirilis polisi. Seorang pria bernama Prima Raisona, warga Kepongpongan RT 1 RW 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat ini mengaku mendapatkan intimidasi. Pria yang berprofesi tukang cukur ini memaparkan bahwa terdapat seorang oknum polisi yang mengaku dari Buser meminta keterangan dirinya dengan cara ditelepon dan didatangi. Prima mengaku petugas menanyakan temannya yang bernama Egy Gialola. Petugas menduga Egy Gialola memiliki kemiripan dari ciri-ciri yang dirilis polisi. Nanya sih Pak, cuman kan karena posisi saya juga nggak tahu posisi dia di mana, karena saya juga lagi merantau kan, merantau 2015 pulang 2018, jadi nggak tahu posisi si Egy ini ada di mana, terus apa udah nggak terlalu deket kayak dulu lagi kan Pak. Kalau Mas Prima sendiri ditanya, maksudnya pribadinya Mas Prima sendiri ditanya apa? Ya kalau aku ditanyain kamu di mana, kejadian, kadang aku lagi kerja di Malaysia, pas berangkat 2015, pulang 2018 Pak gitu. Terus ditanyain alamat rumah yang sekarang kan tinggal di istri di Sumber, tanyain itu, udah sih Pak, paling itu aja, sama selebihnya lah mengarah ke Egy. Saat kejadian, Prima tidak berada di Indonesia, melainkan tengah bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 hingga 2018. Dirinya pun tidak tahu menahu aktivitas Egy Gialola ataupun kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Jelang sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum Saka Tatal menyiapkan 4 bukti baru. Salah satunya foto baut di lokasi kejadian yang menguatkan kasus Vina dan Eki merupakan kecelakaan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Otto Hasibuan menganggap kasus Vina dan Eki bisa jadi merupakan kecelakaan tunggal dan bukan pembunuhan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.
Kembali di iNews Prime pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Ibtu Rudiana diduga menganiaya dan mengintimidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum, tiba di gedung Barreskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Ruli Panggabean, menyebut kasus dugaan penganiayaan yang dialami kliennya baru dilaporkan karena para terpidana minim pengetahuan terhadap kasus hukum. Sementara penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan dugaan kesalahan prosedur seharusnya dilaporkan sejak 2016. Dan berikut cuplikan dialog dalam program iNews Sore beberapa saat lalu. Kalau saya bicara berkas, memang ada putusan peradilan pada waktu itu. Tapi peradilan itu soal tersangka, penetapan tersangka gitu, bukan soal yang pemukulan dan lain sebagainya gitu. Oke. Begitu. Tidak pernah dilaporkan sebelumnya berarti Bang Ruli, ini pertama kali. Artinya yang mengenai masalah pemukulan ini belum pernah dibuat dalam satu laporan tertentu atau dimasukkan dalam perapit. Kalau dulu tindakan penyidik ataupun polisi Cirebon dulu itu dianggap keliru ya, prosedurnya dan syarat-syaratnya itu mestinya diadukan dulu gitu. Tapi kan dulu tidak ya, sehingga akhirnya diputus mengaku karena ditekan itu kan. Itu dan kemudian sekarang mereka tidak terima dan mereka dalam rangka untuk itu kemudian baru mengajukan sekarang ini. Nah dulu kan pernah ada tuntutan supaya diperiksa Ibtu Rudiana itu. Ya sudah, waktu itu Propam katanya sudah turun. Tapi kesimpulannya tidak ada pelanggaran etik, kan katanya kayak gitu. Nah sekarang karena dulu juga argumentasi bahwa orang-orang itu mengaku karena dipukuli itu adalah karena dipukuli. Dan kemudian setelah itu ternyata hasil daripada checking Propam itu tidak mendapatkan pelanggaran etika, ya maka para yang korban ini sekarang mengajukan laporan untuk membuktikan bahwa dulu itu pernah terjadi penyiksaan atau apalah dulu ketika diperiksa itu. Ini Bu, jadi pada waktu itu mereka ini, mohon maaf ya, mereka ini selain SDM-nya rendah, kemudian mereka kaum papa, kuli lah gitu. Pengetahuan mereka tentang hal ini tidak memadai. Mereka tahu isi daripada putusan pengadilan ini saja, itu baru ketika kami beritahukan kepada mereka, ini loh putusannya begini dan lain sebagainya. Mereka baru tahu itu. Sebelumnya 8 tahun ini dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia nerima aja manut. Inilah yang menyebabkan kami ingin uji gitu. Oke. Ketika dia menyanggah bahwa Pak nggak begitu, kami tuh begini. Nah itulah yang kami kumpulkan gitu. Ayo kita uji deh, betul nggak gitu. Kita dalam hal ini tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita ingin mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya gitu. Sehingga kami dalam menyusun PK ini menjadi runut. Begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Arianto, kalau nanti Ibtu Rudiana ternyata dari hasil pemeriksaan dinyatakan bersalah melanggar SOP, apa sanksi terberat yang bisa dijatuhkan untuk Ibtu Rudiana? Kalau saya, ini perhitungan saya ya,
Ibtu Rudiana itu kalau cuma dilihat melanggar SOP, itu kemarin sudah diperiksa melalui prosedur propam itu gitu. Oke, tidak Dan ada. hasilnya kan tidak ada kan gitu kan. Nah sekarang kalau ini kan beda, ini dia dilaporkan sebagai tersangka. Kan gitu kan, bahwa dia dulu melakukan pemukulan. Maka polisi akan mengadakan penyidikan. Ibtu Rudiana tetap diperlakukan sebagai suatu tersangka biasa gitu ya. Kemudian akan diselidiki pasti. Mesti akan dilihat dulu saksi-saksi dulu dipukulnya di mana, buktinya apa dan sebagainya. Kalau cukup bukti, ya mungkin nanti akan dikirim ke kejaksaan apanya berkasnya itu. Tapi kalau tidak cukup bukti, ya mungkin tidak bisa diteruskan. Kira-kira begitu kalau laporan daripada Rudiana sebagai tersangka. Dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Peggy Setiawan di tahanan Polda Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Peggy Setiawan diantaranya yang pertama, menuntut ganti rugi karena 2 motor sempat ditahan di Polda Jawa Barat. Yang kedua, dalam 3 bulan selama terlibat penanganan kasus, Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jawa Barat. Ketua Peradi Oto Hasibuan menganggap kasus Vina dan Eki bisa jadi kecelakaan tunggal dan bukan pembunuhan. Oto membeberkan bukti-bukti yang ia miliki demi menguatkan dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Di antaranya baut dan daging yang ditemukan di jalanan. Temuan ini harus didalami mengingat menurut Oto, daging di jalanan tidak mungkin ditemukan jika pembunuhan terjadi di tempat lain. Kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa? Pengacara terpidana kasus Vina Jutek Bongso mengaku tidak pernah menyimpulkan kematian Vina karena kecelakaan. Namun menurut Jutek, kalaupun Vina dan Eki tewas karena pembunuhan bukan dilakukan oleh kliennya. Sementara praktisi hukum Pitra Romadoni menyebut bukti daging yang beredar itu perlu diselidiki terlebih dahulu. Pitra juga menilai PK yang diajukan para terpidana kasus Vina akan sulit dikabulkan. Terlebih novum hanya berupa laporan polisi. Kami tidak pernah menyimpulkan bahwa itu sudah benar, kesimpulannya adalah kecelakaan tunggal ya, bahwa ini patut kita duga berdasarkan fakta bukti ya. Kalau ini pembunuhan, silakan dicari pembunuhnya ya yang sebenarnya, tapi yang kami yakin adalah bukan oleh klien kami. Kenapa? Ketika itu datang kepada kami di Dewan Pimpinan Nasional Peradi, saya ikut dari awal, ya bersama dengan Ketua Umum dan ditunjuk langsung untuk membuat tim, ya kami 126 orang dan kami aktif 126 orang ini hampir tiap malam kami rapat. Ya, kami rapat tiap malam, hampir tiap malam kami rapat membahas evaluasi dan sebagainya. Tujuan kami hanya ingin klien kami hak-haknya dikembalikan kalau memang tidak bersalah, hanya itu aja. Kalau berbicara daging, itu tidak bisa kita simpulkan laka lantas seperti itu. Itu harus ditelusuri dulu, itu daging apa? Apakah itu daging kambing atau daging yang sengaja ditaruh di situ? Itu harus butuh pendalaman yang serius gitu loh. Kalau nopumnya itu laporan polisi, saya kira itu mustahil untuk dijadikan nopum. Karena kita ketahui, Bung Aldi, untuk membutuhkan suatu nopum dalam laporan polisi itu perlu proses dan waktu yang panjang.
dari tingkat penyelidikan saja sampai penyidikan itu memakan waktu 120 hari. Belum lagi nanti di tingkat penuntutan, kalaupun itu terbukti ya, di tingkat penuntutan kejaksaan saja sudah memakan waktu 60 hari dan selanjutnya pelimpahan kepada pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut sampai dengan ingkrah, banding maupun kasasi itu kurang lebih memakan waktu 1 tahun. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Informasinya usai jeda. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Thomas Djiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Usai dilantik Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan ia ditugaskan untuk mengawal anggaran saat masa transisi dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Sebelumnya, Thomas Djiwandono merupakan bendahara umum Partai Gerindra sejak tahun 2014. Tommy, sapaan Thomas, mengisi tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasko Ahmad menjelang pergantian pemerintahan Jokowi. Pemirsa, di sisa 3 bulan masa jabatannya sebagai Presiden RI, Joko Widodo hari ini resmi melantik 3 wakil menteri baru. Latar belakang pendidikan maupun riwayat karir ketiga sosok wakil menteri ini dinilai sejalan dengan tanggung jawab yang akan mereka emban. Dan berikut pemirsa profil 3 wakil menteri yang baru saja menjabat sore tadi. Yang pertama kita akan lihat, ada Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas ini merupakan keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Pendidikan terakhirnya cukup linier dengan tanggung jawabnya sebagai Wakil Menteri Keuangan, yaitu S2 Hubungan Internasional dan juga Ekonomi Internasional di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies di Amerika Serikat. Kemudian pendidikan sarjana dari Thomas ini juga diselesaikan di Amerika Serikat, pemirsa, tepatnya di Haverford College, dan saat itu ia mengambil jurusan sejarah. Dan Thomas saat ini tercatat sebagai bendahara umum Partai Gerindra dan jabatan ini sudah ia pegang sejak tahun 2014. Dan sebelumnya ia juga pernah menjadi Deputi CEO Arsari Group dan juga pernah menjadi analis keuangan di Wedlock NatWest Securities di Hong Kong. Kita beralih ke sosok berikutnya, ada Sudaryono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono yang merupakan mantan ajudan Prabowo Subianto ini, pemirsa, lahir di Grobogan di tanggal 23 Januari 1985. Sudaryono menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan sebelumnya juga menyelesaikan program Magister Manajemen di Jerman dan sarjana di National Defense Academy of Japan. Dan pemirsa, saat ini Sudaryono menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sebelumnya ia juga pernah menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Pharma dan juga CEO PT Nusantara Telematics System dan CEO Garuda TV. Dan terakhir, ini ada Yulio Tanjung yang merupakan Wakil Menteri Investasi. Yulio lahir di Padang Panjang 7 Oktober 1963 dan yang menyelesaikan Magister Manajemennya di Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
dan kemudian melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan sarjananya di S1 Produksi Ternak Universitas Andalas. Dan terkait dengan pengalamannya di dunia kerja, pemirsa, ini Yuliot sudah sangat lama mengabdi di Kementerian Investasi atau BKPM, yaitu sejak tahun 1998. Namun yang paling terakhir, Yuliot ini menjabat sebagai penata kelola penanaman modal ahli utama. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan masih juga di Kementerian Investasi, pemirsa. Yuliot juga pernah menduduki posisi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian Investasi BKPM. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gibran Rakabuming Raka berpamitan dengan warga Solo usai mundur sebagai wali kota tersebut. Ia juga menyerap aspirasi warga terkait masalah di kota Solo yang belum rampung selepas kepemimpinannya. Pasca mundur dari wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri berpamitan dengan warga Solo. Gibran juga menyerap aspirasi dengan mengunjungi dan berbincang bersama warga. Meski telah menjabat selama 3 tahun sebagai wali kota Solo, namun ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah penanganan rumah kumuh. Memang masih banyak PR-nya, makanya kita banyak menggandeng pihak swasta. Ini ada pihak swasta, kalau kita nanti habis ini ke Mojo juga banyak melibatkan swasta. Ini memang jadi tanggung jawab bersama, jadi kolaborasi antara Pemkot, keluarin RTH, lalu dari swasta juga membantu. Ini apakah ke depan juga akan dibawa ke pusat masalah ini, pembahasan mungkin? Itu kan terus berjalan. Waktu saya kemarin 2 minggu lalu sama Pak PJ Gubernur DKI kan juga sama juga permasalahannya ya. Gibran mendatangi beberapa lokasi permukiman, diantaranya di Kelurahan Pajang, Kelurahan Joyosuran, dan Kelurahan Mojo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Setelah ramai kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 hingga Rp9.000 per anak, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, buka suara. Sudah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat, termasuk Solo. Hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya hari Senin. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000? Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana, Mas? Sampai saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Sama ini sudah ada itu belum nanti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final, Mas. Pemirsa, PDI Perjuangan membuka peluang untuk mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgub Jakarta. Namun majunya Ahok masih harus menunggu keputusan Megawati yang akan segera menggelar rapat bersama pengurus DPP PDI Perjuangan. Peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta semakin menguat. PDI Perjuangan selaku partai tempatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam Pilgub Jakarta. Karena Pak Jakarta ini etalase dari DPP. Sorot mata tertuju ke Jakarta. Daya tariknya luar biasa. Maka Ahok menurut saya karena tingkat elektabilitasnya sangat mengejutkan, itu potensial bisa mengalahkan Anies. Namun keputusan Ahok untuk maju dalam Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya Megawati akan segera mengumpulkan sejumlah pengurus DPP PDIP untuk rapat penentuan nasib Ahok. Namun sejumlah pengamat menilai majunya Ahok akan kembali memunculkan isu SARA. PDI Perjuangan pun diprediksi tidak akan mengusung Ahok. Jadi suka senang tidak senang ketika
keduanya maju gitu berhadap-hadapan, maka isu sara itu akan muncul lagi. Masyarakat yang sudah adem gitu, yang sudah damai, aman gitu ya, lalu akan muncul lagi isu sara itu. Oleh karena itu saya meyakini PDIP tidak akan mendorong Ahok. Selain Ahok, PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sejumlah tokoh internal untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah Andika Perkasa. Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan menduetkan Anies dengan Andika. Untuk mengusung calonnya, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri lantaran saat ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calonnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sebelumnya diusung Golkar untuk mendampingi Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024, Partai Golkar juga memberikan instruksi kepada Yusuf Hamka untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada tahun ini. Terkait hal tersebut, Yusuf Hamka mengaku kaget karena mendapat amanah pekerjaan yang berat. Ini kan saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih. Dari Cawagup sekarang jadi Cagup nih, berarti tugasnya saya nggak ngerti nih kenapa jadi berat gitu. Tapi ya tanggapan saya ya yang pertama, innalillahi wa innalillahi roji'un. Pasti dari Allah kembali kepada Allah, itu aja. Dah nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang ringan pun jadi berat.